Dan biasa kalau misalnya lomba piano nih papinya suruh dia puasa dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya teman-temannya snack time di sekolah, dia baca Alkitab. Abis itu pas Af worship, itu tuh hari pertama kali Af menjumpai Tuhan di hari itu. Jadi pas Af worship, Af tiba-tiba nangis. Abis itu Af telepon papi, kayak Af mengalami Tuhan, Af nangis gitu. Tapi waktu itu tuh Af gak bisa jelasin soalnya Af nangis terus. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng Alf dan maminya. Siapa namanya, Ci? Edra. Ya. Edra. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng Alf. Ini Alf nih special talented kids ya. Kalau ngomong. Jadi dia sempat itu ya, Ci. Sempat ada videonya yang up banget ya kalau nggak salah ya. Yang bareng sama siapa tuh main piano? Iya, waktu itu pernah dapat kesempatan main piano sama George Harliono. Ya, itu. Nah, itu lumayan. Keren banget itu. Thank you. Videonya sampai trending ya kalau nggak salah ya, di Instagram terus. Jadi mau tanya dulu nih, sempat Alf tuh mulai main piano dari kapan sih sebenarnya? Alf tuh mulai main piano tuh dari umur 5. Dari 5. Memang disuruh sama mami papi apa pengen sendiri? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Mami papi juga suruh, tapi dulu juga Alf sempat tertarik sama musik. Oh, sempat tertarik. Dulu pertama kali sukanya sama siapa? Dulu tuh sukanya sama alat musik drum sebenarnya. Oh, drum. Berarti sempat latihan drum? Enggak, cuman main-main ngasal aja sih. Main ngasal. Iya, ada coba main-main di gereja. Terus dulu mami papi sempat beliin set drum kecil ya. Oh, set drum yang buat mainan Alf. itu ya. Iya. Terus jadi main-main itu di gereja juga sempat, kalau pas belum mulai itu ya, kebaktian gitu, coba main. Iya. Tapi kenapa kok nggak coba les drum dulu? Kenapa tuh, Mami? Kan kita tinggalnya di apartemen kan ya. Jadi kalau misalnya bisa bayangin kan kalau misalnya si Alf gebuk-gebuk drum ya berisik ya. Berisik banget ya. Jadi kita coba arahin ke kita coba piano. Yang piano itu. Iya. Oh, berarti mulai 5 tahun itu. Idolanya Alf siapa? Kalau pianis atau mungkin penyanyi gitu? Dulu sih belum ada ya kalau pianis, tapi dulu tuh kalau drum dulu tuh Alf suka nontonin Echa. Oh, Echa Sumantri. Iya. Oh, ya, keren itu ya. Favoritnya Echa Sumantri. Terus pengen ngedrum sempat, cuman kan karena di apartemen jadi lebih. Terus latihan piano tuh dari 5 tahun seminggu tuh berapa kali kalau latihan tuh? Jadi tuh pertama-tama tuh Alf itu ikut Yamaha ya kan? Yamaha. Yang kelas GMC, isinya tuh 9-10 orang. Oh, yang bareng-bareng. Jadi kayak ya? kelas. Oh, kelas. Iya. Jadi tuh kayak karena baru awal-awal belajar, jadi kayak disuruh main-main, nyanyi-nyanyi. Jadi masih yang gampang-gampang. Kayak playing class gitu ya. Iya. Jadi umur 5 itu masih seumuran semua, 5 tahun semua gitu rata-rata atau? Iya. Terus mulai berapa tahun tuh setelah itu baru fokusnya ke piano? Abis itu kan pandemi ya waktu itu ya. Jadinya kelasnya kan jadi online. Terus karena pandemi jadi online, terus papi mami bilang kan Alf jadi private aja gitu. Oh, kalau private gurunya datang ke rumah atau Alfnya datang? Alfnya yang datang. Oh, datang cuman perorangan ya? Iya, betul. Jadi Sendiri. Alfnya datang ke tempat gurunya. Ya, kalau pandemi kita takut kalau ketemu orang kadang-kadang. Ya mendingan kalau sendiri lebih aman. Itu pun kan full proteksi biasa gurunya. Masih tetap di yang Yamaha itu ya? Kalau di Yamaha kita jadi setelah pandemi itu kan kita kelas kan ya, jadi online kelas bareng Yamaha waktu itu. Cuman karena pandemi dan kelasnya banyak orang, jadi kan kayaknya lebih efektif nih kalau si Alf ini
private sama guru. Nah, Iya. jadi di saat itu kita memutuskan untuk bawa Alf untuk lebih fokus lagi untuk private di tempat guru pianonya. Seminggu berapa kali tuh, Ci? Waktu itu? Lesnya Iya. seminggu sekali, cukup sekali. Oh, cukup sekali. Cukup Terus sekali. mulai itu ya, apa namanya? Naik tingkat itu ya. Betul. Ada tingkatannya kalau yang di zona itu ya. Kalau ini kan private, jadi gurunya yang Beda ya. beda. Jadi bukan dalam naungan lembaga musik. Bukan kayak musik, sekolah musik gitu ya. Bukan, jadi private perorangan. Nah, gurunya ya bisa melihat kemampuan Alf secara lebih detail. Jadi mungkin gurunya juga tahu ini tingkat berapa nih Alf sekarang. Ya dikira-kira gitu ya. Betul. Tapi lebih fokusnya memang ke klasik piano ya. Iya, kita fokusnya ke klasik piano pada saat itu. Terus kayaknya waktu itu Alf sempat mogok main piano ya. Iya. Kenapa itu kok mogok main piano? Itu soalnya Alf itu pernah menang lomba. Dan kalau Alf menang, Alf dapat kesempatan main bareng orkestra. Nah, saat main bareng orkestra itu Alf membuat kesalahan. Terus itu kayak ditonton banyak orang. Malu ya. Iya, itu dari situ mulai takut main piano gitu. Itu di umur takut. berapa Alf waktu itu? Berapa ya? 8 atau 9. Oh, baru-baru ini ya, belum lama ya. Jadi setelah pandemi mungkin ya. Iya. Ikut orkestra, kesalahannya gimana tuh waktu itu? Alf karena terlalu excited jadinya Alf main kecepatan. Oh, Jadi mainnya nggak on tempo. temponya kecepatan. Itu yang nonton banyak waktu itu. Iya, Di mana itu waktu itu? di Usmar Ismail. Wow. Grogi juga karena grogi, excited, campur aduk. Tapi kesalahannya masih bisa sampai failed banget apa cuman itu doang, part itu doang? Ya sebenarnya kalau not sih nggak ada yang salah, tapi kan kalau Temponya ya. temponya kecepatan ya lumayan fatal sih. Waktu itu Alf main berapa lagu yang di Ada satu duet, satu solo. Nah, Alf yang kecepatan yang di mana tuh? yang kecepatan yang duet. Oh, yang duet malah kecepatan. Terus yang solo tapi Iya aman sih, tapi Aman. Alf udah bad mood. Iya. Kenapa waktu itu perasaannya gimana sih kok memutuskan aduh Alf berhenti aja dah? Ya karena takut, terus juga sebenarnya beberapa bulan kemudian Alf ada kompetisi. Terus di kompetisi juga itu Alf nggak bisa tampil dengan baik. Oh, jadi masih kepikiran yang lalu. Iya, jadinya makin Ngedown. bertambah Makin yang down. ngedownnya. Oh, terus habis itu udah nggak mau latihan lagi. Iya sih. Berapa lama tuh berhentinya? 6 bulanan ya. Wah, lumayan lama juga ya. Berhenti nggak main sama sekali. Ngambek Klasik. tuh. Klasiknya nggak mau. Iya. Tapi main-main masih yang lain. Iya, terus karena Alf trauma, papi mami itu ya jadi ikutin Alf kelas genre lain, genre jazz gitu. Oh, jadi masuk jazz nggak apa-apa. Traumanya di klasik gitu Alf waktu itu. Iya. Sebenarnya tuh nggak memicu Alf balik ke klasik sih ya. Oh, Tapi kayak memberkati Alf aja gitu. memberkati. Iya. Jadi lihat dia di konten-konten itu rasanya kayak ada pengen lagi gitu ya. Iya. Terus mulai lagi les lagi apa gimana tuh? 6 bulan les yang klasik lagi atau gimana tuh? Nah, kalau les klasik itu tuh bukan dari situ, itu ada cerita yang beda. Oh, ada cerita yang beda. Sorry. Omnya kurang tahu. Kalau yang cerita yang itu yang apa namanya? Kok bisa balik ke klasik itu ceritanya gimana, Al? Oh, itu dimulai yang Alf itu duet sama George Harliono itu. Ya, itu ceritanya gimana awalnya tuh? Ketemunya gimana tuh, Ci? Ya kan, jadi kan pertama Alf itu gak mau main piano tuh setelah dia salah di orkestra. Nah, ternyata kesalahan itu dia pendem tuh, kok dia pendem tanpa dikasih lihat ke kita. Jadi istilahnya papi maminya nggak tahu tuh ya? Kita tahu waktu itu dia memang trauma, gak mau main piano, gak mau ngelihat piano sama sekali. Kita tahu. Terus kalau main jazz itu yang main jazz? Ya, nah sempet
karena dia trauma, akhirnya kita mulai oke deh klasik, kita putusin untuk bilang sama gurunya kita rehat dulu ya, karena kayaknya Alf udah nggak get into lagi nih sama klasik. Jadi kita rehat, lalu kita ke jazz. Nah itu juga pergumulan kita orang tua ya, kayak ini Alf mau dibawa kemana ya gitu, mau ke jazz atau mau ke klasik atau gimana. Nah dalam perjalanan itu suatu saat tanggal berapa tuh Alf, yang inget tanggal berapa Alf? Tanggal 4 Agustus 4 Agustus tahun 2024 kemarin barusan. Ya. Nah kita itu jam 1 pagi kita dapat DM Instagram dari George Haryono. Di DM langsung? Betul, di DM langsung. Jadi papanya tuh langsung bangunin aku kan. Ini waktu di DM itu langsung bangun. Iya. Oh bisa sih, apa belum? Papanya nggak tidur. Papanya lagi nggak tidur. Nah pas maksudnya ketika dapat DM itu papanya langsung bangunin saya kan. Ini nih di DM sama George Haryono, kan kita sebelumnya juga mengagumi George kan, maksudnya kita udah ya pianis internasional, biar jadi role modelnya Alf, kan kita follow. Ini kita di DM sama George Haryono, terus kita bilang ini benar nggak ya, jangan-jangan ini fake account nih, kan ada centangnya tuh. Iya kan sekarang kan centangnya bisa dibeli. Oh iya bisa kan? beli. Gitu, jadi ini fake account bukan ya. Terus pas kita lihat enggak loh, bener George Haryono. Jadi kayak waduh, kayak amazing banget gitu, maksudnya kayak di tahun itu Alf benar-benar lagi down, no competition at all. Jadi benar-benar dia lagi tersembunyi gitu. Nah ketika di DM itu langsung kita sampai langsung hubungin guru klasiknya lagi, karena kan dia udah break 6 bulan sama sekali nggak pernah. Paginya tuh ya langsung. Ya nggak pernah sentuh klasik, nggak pernah lihat partitur, pokoknya benar-benar zero. DM-nya gitu. Gimana sih Ci? Waktu itu? DM-nya bilangnya apa ya? Alf dia tanggal berapa ya dia? Tanggal 11 Agustus. Oh tanggal 11 Agustus kamu kosong nggak? Gitu. Tanggal 11 Agustus kamu kosong nggak? Oh ada DM-nya? Iya ada DM-nya. Oh boleh tidak? Ya nih tiba-tiba dia what DM begini, "Hi, I hope you don't mind messaging here. Is Alf free on the 11th of August? Wow. Thank you so much," katanya, with best wishes George gitu. Nah, wow, keren. jadi kayak apa ya, kita dapat DM ini ya luar biasa gitu. Jadi ya ini kayak salah satu blessing juga ya. Blessing, salah satu kayak jawaban buat kita sebagai orang tua, kayak Alf ini udah break 6 bulan tanpa sentuh apapun. Tiba-tiba di DM sama istilahnya pianis yang kita kagumi, DM dia gitu, yang notabene dia tahun itu nggak ada apa-apa gitu, sama sekali lagi down. Nggak ada lomba-lomba, nggak ada lain-lain. Betul, jadi kayak kan kursus kita selalu pun off ya. Ya, terus sampai kan kita terus doa kan, sampai kayaknya Tuhan sampai begini tunjukin bahwa kamu nggak boleh berhenti di klasik lewat orang ini gitu. Jadi selama ini papa mamanya doa terus ke Tuhan, memang minta jawaban ya. Kenapa kok sampai berhenti gini? Karena jujur kita lihat dia bertalenta. Sebagai orang tua kan tugas kita untuk mengarahkan. Tapi betul. Kita juga nggak mau salah langkah. Jadi kita benar-benar cari jawaban itu lewat doa, dan salah satu jawaban yang Tuhan kasih ya ini, Tuhan kirimin seseorang yang kepikiran pun enggak untuk terbersit pun enggak ya? Enggak. Cuman follow aja padahal ya? Follow aja, lihat konsernya aja. Terus kita bilang, Alf itu siapa sih? Maksudnya pianis itu banyak banget kok. Yang jauh lebih bagus dari Alf banyak banget. Tapi Tuhan bisa kasih George itu dia gitu. Jadi kayak sampai sebegininya Tuhan kasih jawaban ke kita gitu, bahwa Alf harus tetap ada di klasik. Wow. Jadi memang waktu di jazz itu agak galau ya papa mamanya. Ya mungkin ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak nggak mantap gitu ya. Kadang kita kalau misal mengambil keputusan terus kita masih nggak mantap tuh belum damai sejahtera. Ya jadi kayak sayang aja karena dia memang ada bertalenta di situ, dan memang puji Tuhan kalau di jazz sebenarnya dia juga oke. Gitu. Sekarang masih lanjut jazz, Alf? Udah nggak terlalu sih, soalnya udah mulai fokus ke klasik lagi. Oh, balik ke klasik lagi. Terus gimana tuh pengalaman waktu duetnya itu? Ceritanya kan 11 Agustus ya, itu 11 Agustus di mana waktu itu? Di
tempat yang sama kayak Afsalah di Usmar Ismail. Wow. Ya ampun. Merinding. Kayak dibenerin sama Tuhan loh. Benar. Serius. Lah, Jadi di tempat dia salah, di situ Tuhan kasih pembenaran. bukan Ya apa ya Tuhan kasih peneguhan, penebusan apa? iya peneguhan kesalahan. bahwa di tempat itu Tuhan perbaiki, Ya ampun. gitu. Dengan dia salahnya di duet, Tuhan perbaiki dengan duet dengan waktu duet yang pertama dia juga duet dengan pianis yang hebat banget. Sekarang Tuhan benerin dengan pianis yang juga hebat banget, Wow, gitu. Jadi keren banget. ya luar biasa itu jawaban doa buat Alf tuh luar biasa. Itu 1 minggu ya berarti ya? 4 Agustus Betul, kita ke ngebut. 11. Iya, jadi Terus kursusnya berapa lama? nah waktu itu kita langsung hubungin gurunya kan, Nah. karena kan kita berdua papi maminya tuh nggak Nggak ada yang bisa bisa, ngajarin. sama sekali nggak bisa. Jadi kita langsung telepon gurunya, guru pianonya, terus Miss ini nih kita di DM sama George, kita sambil cerita kayak gitu kan, nih Wow. George kasih lagu ini Hungarian Dance, Alf mampu nggak nih? Kita sampai tanya kayak gitu, mampu nggak? Karena dia udah sama sekali 6 bulan itu lama. nggak ngapa-ngapain 6 gitu. bulan lama. Nah terus dan gurunya itu punya faith in him gitu. Jadi bisa lah mami katanya, Alf mah bisa. Jadi seminggu tiap hari itu. Jadi kita putusin seminggu seminggu itu untuk terus les. Tapi pas gurunya waktu itu juga nggak bisa full. Cuman berapa hari Alf? 3 hari karena gurunya harus pergi ke luar negeri. Nah jadi 3 hari full sama gurunya ya, seterusnya minta tolong gurunya cek dari jarak jauh Online. iya. Wow. Jadi ya begitulah perjalanannya. Kalau Alf sendiri gimana? Deg-degan banget tuh waktu pertama kali atau masih ada perasaan? Kan pernah salah di tempat konser itu juga, terus di konser duet lagi sama-sama. Perasaan pertama kali itu gimana? Alf doanya gimana lah pertama kali? Ya, Alf doanya biar nggak salah, notnya bisa tepat, nggak kecepatan lagi mainnya, bisa jaga tempo, bisa tenang dan bisa jadi berkat buat banyak orang juga sih. Wah, amin. Waktu itu setelah Alf doa kayak gitu, kayak merasa nggak kayak Tuhan arahin gimana gitu? Ada tanda? Ya gitu? Alf, ya percaya aja sih sama Tuhan. Percaya. Iya, jadi ya gitulah. Wow, keren. Itu terus main duet sekali. Terus sama ada solo 1 kali juga. solo 1 kali dan sukses semua. Iya. Keren. Waktu itu berarti solonya duet dulu apa solo dulu tuh? Solo dulu. Solo dulu. Deg-degan banget. Solo masih biasa mungkin. Lebih sebenarnya tuh kalau Om sendiri kan awam juga ya. Kalau main solo sama duet kan susahan duet ya mestinya. Iya sih, tapi lebih deg-degan solo sih. Oh, lebih deg-degan solo. Susahan duet cuman lebih deg-degan solo. Iya. Kalau duet mungkin ada yang gendong ya. Iya. Kalau ada yang salah mungkin ada yang gendong. Kalau solo salah ya salah. Iya, salah ya Kelihatan. salah. Keren. Terus setelah berhasil perasaannya Alf gimana? Iya. Hore. Doa lagi nggak setelah itu? Makasih Tuhan Iya. buat semuanya. Wah. Sama Joshnya bilang gimana waktu itu? After konsernya itu. Iya ya, puji Tuhan George-nya juga bilang oke, bravo. Terus kan kita sempet apa istilahnya nanya-nanya kan sama George kan. Terus dia bilang ya ini Alf, kita bilang nih Alf mau berhenti nih dari klasik. Terus dia bilang oh jangan berhenti katanya, he's so talented katanya. Jadi ya puji Tuhan lah, ini kayak jawaban buat kita sekeluarga. Tapi beneran tadi pertama kali diceritain waktu di DM aja udah amazed. Ternyata tempat konsernya juga yang bikin kamu tahu. Ya ampun. Nah dari situ tuh kita jadi tahu bahwa ternyata dia menyimpan trauma itu. Jadi waktu di DM sama Josh dia nggak mau tampil. Nggak mau denial, karena mau. Dia bilangnya nggak mau. Terus sampai akhirnya ayo Alf sayang lo ini once in a lifetime kita bilang gitu kan. Terus akhirnya sampai keluar dari di mulut dia tuh sambil dia nangis, dia sempat sampai sakit sampai demam. Iya, jadi tanggal 3 Agustus itu dia demam gara-gara menerima ajakan George Haryono. 4 Agustus itu. Iya. Jadi waktu
subuh-subuh itu Alfnya juga dibangunin. Enggak, Enggak, besokannya kita diem-diem dulu. Nah, besokannya baru kita kasih tahu. Nah, itu pas dia dengar mau tampil sama Cucu langsung sakit dia, langsung demam, langsung muntah. Grogi banget mungkin. Dia trauma. Dia bilang sampai akhirnya dia bilang sama kita, Alf takut mami. Dia bilang Alf takut buat salah. Nah, jadi jadi dari situ kita tahu ternyata ini anak masih masih trauma, masih menyimpan memori yang dulu gitu. Nah, ya di situ peran kita menguatkan dia. Gitu. Wah, keren. Sebenarnya kalau main klasik sama main lagu rohani itu bedanya gimana kira-kira kalau dalam piano itu? Alf juga kan sering cover lagu-lagu rohani ya. Nah, itu lebih gampang mana sih? Emang kayaknya klasik itu kan basicnya ya. Terus nanti kalau lagu-lagu rohani mungkin lebih gampang apa lebih gimana tuh, Alf? Kalau lagu-lagu rohani sih lebih gampang ya. Soalnya tuh kayak kita kayak bebas kayak mau bikin gimana. Ya tapi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan, betul. Kalau kelewatan nanti malah kemana-mana ya. Jadi Alf sendiri udah melayani di gereja ya? Main. Udah sejak umur berapa berarti kalau yang di gereja itu? 8 ya. 8 itu udah mulai di gereja aktif terus. Iya. Keren. Berarti lebih mudah sebenarnya, cuman tetap harus jaga ya. Iya. Gimana tetap itu kan main buat Tuhan ya. Iya. Kalau mainnya over gitu nanti juga. Dulu kan si Echa Sumantri juga kan kalau main waktu Indonesian Idol juga kan pernah dengar mungkin ya. Dia ada lagu-lagu tertentu juga dia berperang batin. Kalau pernah dengar waktu dia podcast sama Daniel Mananta itu kan dia ada konflik batin mainin lagu tertentu. Kadang beberapa lagu tuh kan transfer energinya benar-benar kuat ya. Ya aku nggak bilang lagunya, cuman lagu tertentu kayak energinya nggak bagus gitu lah. Dia waktu main tuh dia kayak sambil penolakan ya diselesain, kalau enggak kan nggak sesuai kontrak. Tapi kalau lagu rohani kan aku percaya juga itu Tuhan sendiri yang gerakan kita. Kalau Alf ini dalam waktu dekat ini ada itu juga nggak sih? Kayak mungkin duet lagi atau kolaborasi lagi dengan orang-orang itu mungkin yang boleh di-share. Kalau nggak boleh di-share ya? apa? Terakhir ya. Kan kadang nggak boleh di-share nih tertentu. Belum ada. Kalau tapi keinginan pengennya sebenarnya belakang-belakang ini banyak performance aja sih. Performance. Jadi performance sendiri ya, bukan kolaborasi dengan siapa? Enggak sih. Kalau collab lagi tuh, Alf pengen sama siapa? Sama Dorothy itu ya? Ya belum tahu sih sama siapa, tapi Alf pengen sih collab sama Miss Dorothy sih. Wow. Udah pernah DM-an belum? Udah pernah belum? Oh, udah. Oke. Bapaknya bilang oke. Ya moga-moga kalau Tuhan izinkan, mungkin Miss Dorothy lihat di sini juga. Ya moga-moga saya juga diizinkan ketemu dengan Miss Dorothy nanti disampaikan kalau Alf pengen main bareng gitu. Mungkin kalau mamanya ya, kalau pesennya untuk tips, kadang kan anak tuh kan sering kali masih on and off ya. Kalau buat latihan, mungkin buat belajar, saya juga ngajarin anak juga setengah mati. Karena susah sih kalau ngajarin anak itu pelajaran. Apalagi kalau untuk konsisten belajar di piano itu, tipsnya dari mamanya apa sih? Biar anak tetap mau terus gitu loh. Tetap mau terus. Apa ya? Kalau kita papanya dan aku, kita selalu bilang bahwa give the best time buat Alf gitu. Jadi the best time. Ketika kita dalam waktu yang terbaik, walaupun dia misalnya error, nggak mau latihan, kita di situ jatuhnya bukannya marah, tapi lebih mengarahkan. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mau latihan, terus kitanya lagi capek, lagi nggak semangat, jatuhnya kita akan memarahi dia gitu ya kan. Nah jadi tipsnya yang mungkin buat orang tua, ya give the best time waktu nemenin anak-anak latihan. Karena bagaimanapun ini masih anak-anak.
Iya, gitu. betul. Ini masih anak-anak yang perlu didampingin, yang perlu di-guide, yang perlu ditemenin gitu. Jadi ya itu aja sih paling, dan enjoy the process, banyak ngobrol sama dia untuk kasih vision ke depan. Iya, betul. Ini kenapa kamu begini? Karena nanti begini gitu. Jadi kita banyak ngobrol sama dia. Kalau Alf sendiri cita-citanya apa sih sebenarnya? Ya, Af mau jadi performer. Ya, terus juga Af juga bisa keliling dunia. Wow, keliling dunia. Idolanya siapa? Kalau yang mungkin pianis umurnya nggak jauh-jauh beda gitu, ada nggak? Siapa ya? Nggak ada sih. Kalau pianis luar, George Harliono. yang lain ada? Lang Lang. Lang Lang, keren itu. Klasik juga ya dia. Iya. Wow, keren. Terus kalau Alf kan ya, untuk Alf gantian ya. Kalau main piano itu kadang kan memang latihan terus kan bosen ya. Walaupun kita suka, tapi kalau latihan terus kayaknya kok ada bosen gitu ya. Itu caranya Alf buat biar tetap semangat latihan gimana? Ya, pernah bosan latihan, terus kayak Mama Papi tetap suruh latihan kan. Ya, jadi kadang-kadang Mama Papi kayak temenin main dulu. Ditemenin main yang lain dulu. Iya. Biar kira-kira bisa habis itu main piano gitu ya. Iya, kayak main game dulu, baru nanti lanjut latihan kalau udah kayak moodnya udah bagus lah. Ya, keren. Kalau Alf main game apa sih sekarang? Sukanya? Suka mainnya Mobile Legends. Mobile Legend. Oh. Lainnya bareng itu dong. Papi. Oh, papinya juga Mobile Legend. Berarti itu dong, tim-timan lo, ngetim sama Iya. papinya. Keren. Udah apa peringkatnya? Udah jarang main sekarang. Jadi nggak main terus ya? Nggak, bukan yang ngejar itu ya? Apa rank terus itu ya? Iya, enggak sih. Ya, bagus lah kalau gitu. Soalnya anak sekarang itu sering, kalau udah pegang handphone sendiri sering lupa waktu. Kalau anak saya nggak kadang-kadang gitu. Iya, makanya nggak boleh sebenarnya pegang handphone terus. Jadi kalau handphone pinjem aja, kalau udah balikin mami papi. Nggak bagus soalnya main handphone kelamaan, gitu aja. Tadi sempat juga off the record ada ngobrol sama papinya juga kan, soal pengalaman Alf yang mengalami Tuhan ya waktu itu lewat nyanyi ya. Mungkin boleh diceritain sih dikit itu. Yang nyanyi dulu. Nah, kalau yang nyanyi, jadi waktu itu Alf lagi persiapan nih kok untuk lomba pianonya. Dan biasa kalau misalnya lomba piano nih papinya suruh dia puasa. Wah. Puasa dari jam 7 pagi. Jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi puasanya memang nggak makan, nggak minum sama sekali gitu. Ya, jadi minum ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya snack time di sekolah, dia baca Alkitab. Gitu. Jadi itu puasa yang disuruh. Gitu. Aduh, nanti anak saya tak suruh puasa deh. Iya, jadi dia udah tahu kalau mau competition ya kita selalu bilang kan harus andelin Tuhan. Kita harus andelin Tuhan dalam segala hal. Gitu. Nah, jadi di dalam pertengahan itu suatu saat Alf disuruh ikut lomba nyanyi sama sekolah. Nah, dan itu mungkin jalan Tuhan ya. Ya mungkin. Jadi aku sampein ke papanya kan ya Alf disuruh lomba nyanyi nih. Terus kan memang kita itu jarang sekali kasih Alf tuh lagu-lagu sekuler kan. Jarang. Memang dengernya di rumah rohani terus. Ya, papanya kan suka putar-putar lagu rohani. Ya papanya bilang nih Alf nggak bisa nyanyi, nggak les, nggak, maksudnya untuk dibilang penyanyi belum lah. Tapi Alf sendiri kalau di rumah suka nyanyi sendiri gitu nggak sih? Kadang-kadang aja sih. Kalau di gereja kan ikut nyanyi tapi pasti. Oh iya, tapi dong. Iya. Iya dong, masa gak ikut nyanyi? Puji-pujian ikut nyanyi dong. Terus gimana lanjutnya? Ya jadi Alf ini bukan penyanyi dan waktu itu dia belum les nyanyi. Sama sekali tanpa les vokal. Jadi kalau misalnya nyanyi ya sama papanya aja dilatih gitu. Tapi papanya bilang ya cuman nih Alf nggak bisa lagu sekuler, Alf cuma bisa lagu rohani. Padahal waktu itu perlombaan lagu sekuler. Betul. Nah terus jadi kita sampein ke sekolah,
Oke, boleh Alf ikut lomba, tapi Alf nggak bisa lagu sekuler loh. Alf cuma bisa lagu rohani. Dan lombanya itu semua usia ya? Iya, untuk anak-anak sekolah, jadi nggak jenjangnya SD lah begitu. SD. Betul. Nah, terus akhirnya disampaikan ke sekolah, ke panitia yang menyelenggarakan, bisa nggak lagu rohani? Bisa, tapi jangan ada nama Yesusnya. Oke, nah kebetulan pas saat itu Alf lagi bisa lagu Goodness of God. Goodness of God Nah, ya. jadi yaudah kita majulah, dia majulah nyanyi pakai lagu Goodness of God itu. Nah, di situ juga ada kesaksian tuh. Jadi sebelum nyanyi, Hah? dia itu nggak pernah gatal-gatal. Alergi Alergi. Dia paling nggak ada alergi, Hmm. tapi waktu lomba itu tuh dia gatal-gatal. Mendadak gatal. Mendadak gatal-gatal dan aku sampai pusing gitu kayak aduh kok ini anak gatal-gatal gitu. Nah, ya Itu Hamin lupa ya jam karena itu udah lumayan. menjelang udah. Ya Berapa udah jam gitu? sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya Oh, gitu. Nah, aku bilang papanya, "Duh nih si Alf gatal-gatal. Dan nih pasti ada maksud Tuhan nih gitu untuk lomba ini." Iya. Nah, akhirnya ya udah kita kuatin dia, "Duh, masa lagi lomba garuk-garuk gitu Jelek kan." dong. Nah, akhirnya dia nyanyi lagu Goodness of God di perlombaan tersebut. Wow. Nah, pas pulangnya gurunya langsung kasih kabar. "Miss," katanya. Jurinya siapa tuh waktu itu? Jurinya salah satunya adalah Noella Indonesian Idol. Noella. Iya, Wow, Noella keren. Indonesian Idol tuh sama ada salah satu pianis lah yang pianis yang sekolahnya di luar gitu. Wow, keren. Nah, terus pas pulang gurunya info aku, "Miss, tadi Alf nyanyi." Terus jurinya sampai nangis tuh, kita dikirim. Jurinya sampai nangis. Iya, kita dikirimin videonya. kita dikirimin videonya. Jadi pas abis Alf nyanyi, guru si Noelnya bilang, "Wow, Alf," katanya, "aku sampai nangis," katanya, "dengar kamu nyanyi." Keren. Gitu. Nah, jadi pas dari situ kita juga kita sama sekali nggak ngarepin juara, nggak ngarepin apa-apa. Pokoknya di situ papanya bilang, "Kamu nyanyi untuk worship Tuhan aja, sama kayak kamu lagi worship Tuhan." Jadi intensinya memang worshiping God. Iya, jadi ini bukan buat menang, bukan buat kamu competition, tapi di sini kamu worship Tuhan aja. Nah, jadi di situ kita bilangin kan, jadi Alf nyanyi untuk worship, bukan untuk menang. Nah, justru di situ Tuhan pakai dan kita nggak nyangka sampai bisa membuat bisa menyentuh hati orang gitu. Nah, jadi saat itu ya bonus Alf bisa menang juara 1. Padahal teman-teman nggak kursus, nggak ada persiapan kayak main piano tadi aja udah 3 hari sama kursus. Ini nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan karena kan memang kita nggak mempersiapkan dia jadi penyanyi gitu kan Pak ya. Nah, jadi ya padahal teman-teman yang peserta-peserta yang lainnya itu suaranya wow gitu. Menurut kita ini mah Alf nggak ada apa-apanya. Tapi ya gitu. waktu itu memang karena intensinya untuk worship God ya. Tuhan sendiri yang hadir di situ. Iya, jadi Tuhan yang luar biasa di situ. Tuhan mungkin sentuh setiap hati yang lihat yang di saat itu di situ. Jadi memang ya kayak waktu kita pujian penyembahan juga kan pasti dalam hati ada yang kerasa beda. Dan abis setelah nyanyi kok gatal-gatalnya totally sembuh. Lah, waktu nyanyinya tuh gini kan? Enggak, sama sekali enggak. Jadi waktu nyanyi udah sembuh? Udah sembuh. Jadi pas pulang tuh aku langsung tanya dia, "Alf, gatal-gatalnya masih enggak?" Nggak ada, udah benar-benar langsung hilang. Nah, jadi waktu mau naik panggung aja masih gatal-gatal? Itu dia kayaknya nggak rasain, tapi itu pokoknya paginya masih gatal-gatal. Jadi pas setelah itu udah totally hilang, nggak ada minum obat, nggak ada apa-apa. Keren. Ya, jadi ya luar biasa Tuhan Keren banget, luar biasa banget Tuhan. Padahal masih usia segini juga udah fasting, itu keren banget sih. Papinya keren. Umur 7, anakku aja belum pernah. Keren. Terus kayaknya ada satu pengalaman lagi ya, Alf? Ya, satu pengalaman lagi Alf mau cerita? Ya, gimana tuh Alf? Jadi tentang apa dulu nih pengalamannya? Oh, ini tentang Alf udah mau lomba. Mau lomba? Waktu Iya, mau lomba waktu yang itu di mana? Udah mau lomba piano. Lomba piano. Jadi waktu itu tuh ya seperti biasa, kayak kalau mau kompetisi papi selalu suruh puasa. Terus keren banget. Terus abis itu kan ada satu hari itu tuh rumah kayak lagi rame, jadinya aku nggak bisa latihan. Rame saudara-saudara datang? Iya, kayak ada saudara yang datang. Abis itu mami papi juga lagi di luar. Oh, lagi nggak di rumah semua? Iya, lagi nggak di rumah. Terus telepon papi, aku nggak bisa latihan soalnya lagi rame. Abis itu
Papi suruh ya udah Af kamar aja worship sama Tuhan, minta tolong biar Af bisa bagus pas lomba, bisa menang. Habis itu pas Af worship itu tuh hari pertama kali Af menjumpai Tuhan di hari itu. Jadi pas Af worship, Af tiba-tiba nangis. Habis itu Af telepon papi, kayak Af mengalami Tuhan. Af nangis gitu. Tapi waktu itu tuh Af nggak bisa jelasin soalnya Af nangis terus. Kayak nggak bisa Iya. nangisnya terus keluar terus. Soalnya abis itu abis itu pas nangisnya udah mulai reda, Af bisa jelasin. Gimana tuh? Tapi itu rasanya kayak nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Nggak bisa deskripsiin ya? Iya. Soalnya kayak gimana gitu. Ya hadirat Tuhan hadir kan. Iya. Jadi tengah-tengah worshiping itu Tuhan hadir. Kalau merasanya, terus setelah itu apa? Kalau tiap worshiping Alf juga seperti itu? Apa memang itu yang paling terasa? Itu yang paling terasa sih. Soalnya papi juga sering suruh Alf worship Tapi kalau nggak lomba. segitunya. Tapi selanjutnya tuh nggak segitunya sih. Wow, keren banget. Masih nggak bisa digambarin pakai kata-kata ya waktu itu. Tapi yakin itu Yesus hadir di situ. Terus lombanya gimana? Lombanya Af menang. Wow, keren. Itu besoknya ya. Jadi kalau fasting tuh memang menjelang 1 hari doang apa berapa hari sebelum lomba? Iya, 1 minggu sebelum lomba. 1 minggu fasting terus tuh. Iya. Wow. Aduh, keren. Jadi memang udah dibiasain dari kecil ya. Memang sebenarnya kalau kita puasa itu memang, saya juga pernah sih melakukan fasting itu. Kalau kita puasa tuh memang raga kita dilemahin, badan kita dilemahin, tapi rohani kita dipertajam. Itu terasa banget. Jadi memang kalau Alf waktu worshiping itu pas masa-masa puasa, ya saya yakin itu Tuhan sendiri yang hadir. Karena memang kalau raga kita makin lemah itu rohani kita semakin jiwa kita tuh semakin waktu itu semakin kuat kalau kita puasa. Jadi terasa banget pasti. Kalau mami papinya juga sering ada puasa gitu, puasa doa untuk kalau Alfnya mau lomba misalnya, papi maminya juga ikut puasa gitu. Kita suruh Alf puasa. Ya papi maminya ada puasa juga lah. Support juga, terus doa juga. Puasa begitu. doa lah ya. Itu keren. Gitu. Keren banget. Oke. Waktu itu Tuhan ada ngomong sama Alf. Yang Alf ingat. Oh iya, Tuhan juga ada ngomong sama Alf itu Tuhan akan memperbaiki hubungan Alf, pertemanan Alf di sekolah. Lalu Tuhan akan menyertai Alf dimanapun Alf performance ataupun lomba. Jelas banget ya. Itu bentuknya kalau Om tanya nih, bentuknya kan beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini, mungkin ada yang di visual juga. Audible di hati atau mungkin kayak Alf berasa aja di hati sih waktu itu, tapi enggak kayak bener-bener kedengeran gitu. Oke, keren banget Alf. Umur segini udah awarenessnya tinggi, keren, puji Tuhan. Ya memang jangan terlalu kita terus overjoy, tapi kalau dalam Tuhan pasti diarahkan lah. Puji Tuhan banget. Thank you banget Alf, thank you banget Ci buat sharingnya, keren banget. Kalau Alf mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya di sini. Untuk yang main musik, piano juga atau yang main musik juga biar semangat. Ya jangan pernah menyerah, latihan terus, terus ya semangat aja sih. Wah. Oke, gitu aja ya. Ini udah malam juga kayaknya, udah jam berapa nih? Thank you banget waktunya buat Cici sama Alf. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bakal ngobrol lagi. Itu aja. Thank you. Mungkin bisa follow buat IG-nya Alf di sini nanti apa disebutin Alf. Nanti tak tulis di bawah disebutin IG-nya aja. Alf Elijah Beloved. Oke, nanti di sini ya di follow teman-teman. Kalau YouTube-nya mungkin main juga nggak? Atau TikTok? YouTube-nya, TikTok-nya ada? Sama. YouTube-nya juga sama Alf Elijah Oke, nanti bisa dilihat di situ.
teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen-komen di sini. Apalagi kalau teman-teman kenal sama Alf sama maminya. Itu aja. Makasih, dadah. Aku itu kaget juga loh.